Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya di yaumul akhir nanti dan mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan kita tidak hanya diminta untuk menahan lapar dan dahaga, namun kita juga diperintahkan untuk menahan amarah. Setiap orang pasti pernah marah. Saya pernah marah dan panjenengan semua juga pasti pernah marah. Namun dalam agama Islam kita diperintahkan untuk menahan amarah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempitnya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam adu fisik, tetapi orang-orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mengapa menahan marah begitu penting dalam Islam? Hal ini dikarenakan marah seringkali menjadi penyebab dari berbagai konflik, pertikaian, dan permusuhan. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, ia dapat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menahan marah juga merupakan tanda kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang. Hal itu menunjukkan bahwa ketika kita mampu mengendalikan emosi kita berusaha untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Ketika kita bisa menahan marah, kita mampu menjaga hubungan dengan sesama, menjaga keharmonisan keluarga, dan membangun kedamaian dalam masyarakat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika amarah kita memuncak? Nah, hal yang bisa kita lakukan ketika kita sedang marah yaitu yang pertama, kita bisa meminta perlindungan kepada Allah dengan cara membaca ta'awudz. Nah, seperti yang kita tahu bahwa marah adalah sifatnya setan. Ketika kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu, maka artinya kita sedang meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari godaan setan. Kemudian yang kedua yaitu dengan berdiam. Nah, kenapa berdiam? Biasanya ketika kita sedang marah, kita akan sulit untuk memfilter apa yang keluar dari mulut kita. Kita juga terkadang bisa mengeluarkan kata-kata kotor atau bahkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Nah, kata-kata menyakitkan ini bisa menyebabkan konflik antar sesama. Jadi dengan kita berdiam, kita bisa mencegah terjadinya konflik tersebut. Yang ketiga yaitu dengan berwudu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa marah adalah sifatnya setan dan setan itu terbuat dari api, seperti itu ya. Maka biasanya ketika kita marah, tubuh kita biasanya suhunya akan meningkat dan hati kita biasanya tidak tenang. Nah, dengan berwudu secara fisik kita bisa menurunkan suhu tubuh kita, dan secara batin kita bisa membuat hati kita lebih tenang. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang menahan amarah.
Marilah mulai dari sekarang kita meningkatkan kesabaran kita, kemudian kita meningkatkan kebijaksanaan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang berguna minimal bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.